Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai salah satu manfaat Microsoft Excel dalam penyajian data bisnis. Data merupakan salah satu elemen penting di dalam bisnis yang berisi mengenai informasi-informasi suatu perusahaan, seperti data karyawan, data penjualan perusahaan, data posisi pekerjaan, dan lain sebagainya. Data selalu digunakan dalam proses pengambilan keputusan, baik oleh manajer untuk pengambilan keputusan perencanaan perusahaan maupun oleh investor untuk berinvestasi pada bisnis tersebut. Oleh karenanya, Microsoft Excel sangat penting dalam pengelolaan data bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan data frekuensi dengan kriteria variabel tertentu. Kami menggunakan contoh data penjualan video games untuk menyajikan data frekuensi video games dengan kriteria variabel genre. Langkah yang pertama, buatlah halaman baru dengan menekan icon plus pada bagian bawah Microsoft Excel. Selanjutnya, copy semua data yang hendak disusun, misalnya data genre dengan mengklik kolom E, sehingga terpilih semua data pada kolom tersebut. Kemudian, paste data tersebut pada halaman yang baru. Langkah yang kedua, dalam kondisi semua data masih terpilih, klik tab data dan klik tombol remove duplicate. Akan muncul prompt pilihan kolom yang akan diproses, seperti ini. Pastikan kolom yang terpilih memang kolom genre, kemudian klik OK. Langkah yang ketiga, setelah klik OK, Excel akan membuang data yang berulang dan menyisakan 12 data yang berbeda pada variabel genre. Kemudian langkah yang keempat, pada kolom sebelah kanan kolom genre, buatlah kolom frekuensi. Kolom ini akan berisi jumlah video game untuk masing-masing genre. Langkah yang kelima, pada baris sports dan kolom frekuensi yang terletak pada sel B2, ketik formula countif. Fungsi dari formula countif adalah untuk menghitung jumlah data yang mempunyai nilai sama dengan kriteria yang ditentukan. Karena di sini kita akan menghitung jumlah video game yang memiliki genre sports, maka kriteria yang akan kita gunakan adalah sports. Setelah mengetik formula countif, kita pilih halaman Vigilance dan kemudian klik kolom E yang mana merupakan kolom genre. Dapat terlihat jika isi dari formula bar berubah menjadi seperti ini, di mana merupakan argumen range yang kita pilih. Kemudian, kita kunci nilai pada sel menggunakan tanda dolar, sehingga apabila formula pada sel tersebut disalin pada sel lain, argumennya tidak akan berubah. Untuk membuat tanda dolar, pada argumen dapat menekan tombol F4 atau secara manual dengan meletakkan sebelum E. Setelah itu, kita pisahkan antara argumen range dan kriteria dengan tanda titik koma. Apabila pengaturan bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris, maka tanda pemisah adalah tanda koma. Untuk membuat argumen kriteria, kita pilih pada halaman sheet 1 dan memilih sel A2 atau sports, sehingga formula akan menjadi seperti ini. Tutup kurung untuk menyelesaikan formula dan klik enter. Hasil formula menunjukkan angka 2346 yang berarti 2346 video yang memiliki genre sports. Lalu untuk menghitung frekuensi genre nilai lainnya, kita hanya perlu mengarahkan kursor ke arah sel B2. Kemudian hingga muncul tanda panah hitam plus. Lalu double klik. Maka secara otomatis akan memunculkan nilai-nilai genre dari video games lainnya. Lalu data diurutkan dengan mengarahkan kursor ke arah kolom frekuensi.
Setelah itu pilih filter pada tab data. Setelah itu klik tanda panah ke bawah pada kolom frekuensi, lalu pilih sort largest to smallest. Pada sel A14 kita membuat kolom total untuk menjumlahkan seluruh genre video games yang terjual dengan mengklik autosum pada tab Home. Lalu klik enter. Jika kita ingin menyajikan data dalam bentuk persentase, kita dapat membuat tabel genre dan persentase di sel yang kosong. Di sini kita memilih A17. Lalu copy dari sel A1 sampai A14. Kemudian paste di sel A17. Setelah itu di sebelah kanannya kita membuat kolom persentase. Untuk membuat data persentasi, kita lakukan pembagian antara masing-masing frekuensi genre dengan total frekuensi. Letakkan kursor pada sel B18 atau kolom presentasi. Untuk video game bergenre action, tambah sama dengan klik B2 atau kolom yang berisikan frekuensi genre action, kemudian tambah garis miring sebagai pembagian dan klik frekuensi. Pada garis total atau sel B14, jangan lupa untuk memberi tanda dolar dengan klik F4 untuk mengunci argumen, kemudian di enter. Apabila hasil masih berupa pecahan desimal, kita dapat mengubahnya dengan menekan percent style pada tab Home untuk membuat hasil presentasi dari genre yang lainnya. Kita hanya perlu arahkan kursor ke sudut bawah sel B18 hingga terlihat tanda panah hitam plus dan double klik. Agar mempermudah para pengguna dalam membaca data, kita dapat menyajikan diagram pada data frekuensi yang dilakukan dengan memblok kolom genre serta frekuensi. Kemudian pilih tab Insert, klik Insert Column or Bar Chart, dan pilih diagram batang. Untuk data persentase dapat menggunakan pie chart atau diagram pie dengan langkah yang sama seperti sebelumnya. Hanya saja pada tab Insert kita pilih pie chart. Agar pie chart menampilkan presentasi, kita dapat mengklik pie chart yang telah dibuat, kemudian pilih gambar kuas yang berada di sebelah kanan dan pilih pie chart menampilkan persentase. Dengan demikian, data yang disajikan dalam bentuk diagram tentunya akan memudahkan para pengguna dalam melihat serta membaca data, sehingga pengguna data dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan perusahaan. Apabila kita melihat penyajian data frekuensi video games berdasarkan genre, kita dapat dengan mudah mengetahui genre video game yang paling banyak diminati tanpa harus menghitung secara manual. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur dan kata. Terima kasih, semoga bermanfaat.